Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Atas anugerahnya saat ini kita sampai pada penghujung tahun 2020 dan akan menyongsong tahun baru 2021 beberapa jam ke depan. Untuk itu, marilah pada malam hari ini kita bersama-sama beribadah dalam ibadah tutup tahun GKJ Mojosongo melalui ibadah virtual pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait yang pertama dan kedua. Indahnya saat teduh. Jemaat yang terkasih, ibadah tutup tahun ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Amin, haleluya.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Cinta kasih-Nya sungguh nyata dalam 1 tahun kehidupan kita. Di tengah kehidupan yang diambang ketidakpastian, kehadirannya menjadi sesuatu yang pasti. Melalui peristiwa kelahirannya, Allah menghampiri manusia dengan segala keperdosaan dan penderitaannya sebagai bentuk cinta kasih-Nya bagi dunia. Kini kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Sebuah tahun yang istimewa dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kasih-Nya yang tak terhingga tersebut. Marilah kita meresponi syukur kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 13 bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Kami mengajak jemaat untuk hening sejenak. Kita merenungkan penyertaan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Marilah kita meminta Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita melalui Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah.
kepada setiap kita yang dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dari Efesus pasal 1 ayat yang kelima dan yang keenam, yang demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah kita bersama-sama menjadi pembawa damai, menghadirkan cinta kasih kita dimanapun. Dan saat ini saya mengajak keluarga yang di rumah untuk memberikan tanda cinta dengan bentuk tangan yang demikian kepada anak-anak, anggota keluarga yang lain, pasangan kita, ataupun saudara-saudara yang berada di rumah kita, sebagai tanda bahwa kita siap untuk menjadi anak-anak yang membawa cinta dan menghadirkan cinta di tengah keluarga kita. Oleh karena itu, marilah kita menyambut berita anugerah ini dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 388, baitnya yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku berdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita, hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati, mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber hikmat, kami mengucap syukur atas cinta kasih yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Di tengah situasi yang saat ini sedang kami perjuangkan bersama-sama, di tengah keletihan kami, di tengah kepasrahan kami, di tengah kelemahan kami, dan tentu juga di tengah kebahagiaan kami dan syukur kami, Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh memohon pertolongan dari Engkau. Melalui Roh Kudus-Mu, turunkanlah hikmat kepada kami, sehingga kami dapat menangkap, menerima, menanamkannya dalam hati, dan berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap firman-Mu yang kami dengar. Hamba-Mu
yang engkau percaya untuk menyampaikan perkataanmu, kiranya engkau perlengkapi, engkau mampukan, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya, semata-mata itu adalah berdasarkan hikmat dari engkau saja. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Keluargaku yang terkasih, pada malam tahun baru ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil berdasarkan kesaksian Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 2, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, yang demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya, menerima dengan sepenuh hati, dan terlebih-lebih melakukannya dengan penuh komitmen dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Keluargaku yang terkasih, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2020. Rasanya kemarin baru Januari, tahu-tahu sekarang kok sudah tanggal 31 Desember. Dan beberapa jam lagi kita akan mengganti kalender kita dengan tahun 2021. Nah, jika 5-10 tahun lagi kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apa yang muncul di ingatan kita tentang tahun 2020? Tentu hampir dari semua kita mempunyai jawaban yang sama, yaitu adalah sebuah tahun yang penuh perjuangan, sebuah tahun yang penuh dengan perubahan yang mau tidak mau memang harus kita lalui. Anak-anak yang tadinya berangkat pagi jam 7, pulang jam 2, di sekolahan, pulang sekolah nanti jajan di depan gerbang sekolah. Sekarang harus sekolah dari rumah dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak ketemu dengan teman-teman sekelasnya. Ada di antara kita juga yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja karena krisis ekonomi yang terjadi. Bahkan juga ada di antara kita yang harus kehilangan anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, oleh karena berbagai macam penyakit ataupun usia. Kita yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah pun
harus berjuang dengan segala macam kehidupan yang sedang kita jalani. Tidak jarang di tahun 2020 ini kita diajak untuk berdamai dengan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit kita pahami atau sulit kita terima dengan akal pikiran kita. Oleh karena itu, setiap kita yang hari ini diberi kesempatan untuk menyaksikan, mengikuti, dan melakukan peribadatan di rumah, sesungguhnya adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk merasakan tahun 2020, untuk berjuang di tahun 2020 dengan waktu yang lebih lama lagi. Tahun 2020 dengan pandemi yang saat ini kita rasakan juga mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sedang kita lalui itu sungguh sangat ringkih. Mungkin ibarat pecahan-pecahan gelas yang digabungkan, disentuh saja langsung pecah semuanya. Segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang sudah kita atur, ternyata bisa berubah, bisa musnah dan bahkan bisa gagal. Manusia memang dapat merencanakan kehidupannya. Namun kita perlu ingat bahwa sesungguhnya kehidupan ini bukanlah milik manusia. Kita adalah makhluk-makhluk yang dianugerahi kehidupan untuk dijalani dengan sebaik-baiknya. Nah, keluargaku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini juga mempersaksikan tentang sebuah kisah kehidupan. Dari ayat yang ke-15, tokoh utama yang muncul adalah para gembala. Tentu kita tahu nggih, gambaran gembala itu seperti apa. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan keras, bekerja keras untuk menjaga kawanan ternaknya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya demi melakukan pekerjaan yang tidak mudah itu. Maka seringkali dalam perjalanan menggembalanya itu mereka dipenuhi dengan keterbatasan dan juga kesederhanaan. Namun siapa sangka di tengah pengembaraan para gembala itu, di tengah keterbatasan dan kesederhanaannya itu, justru merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewartakan kabar Natal pertama kali. Orang-orang yang dianggap sebelah mata justru adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyaksikan kemuliaan surgawi dengan nyata, langsung dan bahkan istimewa. Kalau kita baca kisah ini, kita dapat membayangkan di sebuah penginapan ada Maria, Yusuf, bayi Yesus, dan tentu juga ada orang-orang lainnya. Tiba-tiba sang gembala itu datang mengatakan bahwa bayi yang berada di palungan ini sesungguhnya adalah Mesias. Kalau saudara-saudara berada di tengah situasi tersebut, tentu kita akan terkejut. Dan mungkin ada yang ragu, masa mungkin? Lawang masih bayi kok dibilang Mesias. Lawang belum bisa apa-apa kok dibilang Mesias. Dan itulah yang harus dihadapi oleh para gembala. Gembala bertemu dengan orang-orang yang merasa terkejut, merasa terheran-heran atas apa yang disampaikan oleh mereka. Tetapi kita mengetahui bersama bahwa keterkejutan orang lain, keraguan-raguan orang lain itu rupa-rupanya tidak menghalangi mereka untuk tetap mewartakan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, bayi kecil yang lahir di palungan itu, yang kabar pertamanya disiarkan oleh para gembala
adalah Sang Mesias yang dijanjikan ribuan tahun sebelumnya. Dalam kehidupan kita, di tengah segala pergumulan, kesukaran, perjuangan kehidupan yang saat ini sedang kita rasakan, melalui para gembala ini kita diajak untuk mengingat kembali kemuliaan surgawi melalui penyertaan Allah dalam sepanjang tahun 2020 ini. Nanti setelah kebaktian ini, monggo keluarga di rumah bisa saling sharing, menghabiskan malam dengan bercerita-cerita tentang bagaimana Allah menemani perjalanan keluarga kita selama 1 tahun ini dengan segala naik dan turunnya. Bagaimana Allah menolong kita dengan cara-caranya yang sungguh sangat kreatif, sehingga cara-cara yang dilakukan oleh Allah tidak pernah kita duga. Dan itu juga adalah apa yang dilakukan oleh Allah kita yang kreatif itu ribuan tahun lalu dalam diri Sang Bayi Mesias. Keluargaku yang terkasih, pertolongan Allah yang demikian luar biasa dan kreatifnya itu sendiri tentu harus kita respons dengan respon yang baik. Seperti para gembala yang kalau kita saksikan dalam bacaan kita, dikatakan di situ mereka cepat-cepat menemui Yusuf dan Maria. Dalam sikap yang cepat-cepat ini sesungguhnya menunjukkan bahwa para gembala adalah mereka yang antusias, mereka yang semangat untuk menemui Sang bayi itu sendiri. Dan tentu sikap cepat-cepat yang dilakukan oleh para gembala itu menunjukkan bahwa mereka merespons, mereka menerima kabar dari Allah itu dengan penuh sukacita. Sama seperti para gembala yang hidup di tengah keterbatasan dalam pengembaraan mereka, manusia pun dalam pengembaraan kehidupan kita sesungguhnya juga orang-orang yang terbatas. Namun dalam keterbatasan kita inilah Allah hendak menjadikan kita mulia. Karena dalam peristiwa Natal kita dapat menyaksikan Allah hadir di tengah dunia yang saat itu sedang kacau. Oleh karena Herodes yang menginginkan pembantaian bayi laki-laki, dan tentu situasinya sungguh sangat mengerikan. Allah hadir untuk menghampiri, menemani manusia di tengah kekacau balauan dunia. Dan hari ini melalui bacaan kita diajak untuk turut menjadi saksi atas karyanya sama seperti para gembala. Kini tahun 2021 tinggal menghitung jam lagi. Di tahun yang baru ini, sebagai seorang manusia yang dianugerahi kehidupan, tentu kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan segenap kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Di tahun 2021 ini, kita diajak untuk merespons apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam peristiwa Natal, kehadiran Sang Bayi Mesias itu. Dan tentu dalam pengembaraan perjalanan kehidupan kita, Allah yang kreatif itu akan melakukan karya-karyanya yang tidak pernah terduga bagi kita. Allah kita adalah seniman akan kehidupan makhluk ciptaannya. Selayaknya seniman, pasti setiap detail, setiap corak
yang diberikan dalam karya-karyanya itu mempunyai makna. Setiap detail yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu itu cara Allah untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Dalam peristiwa duka, dalam peristiwa suka, sesungguhnya itu adalah cara Allah memahat kehidupan kita. Cara Allah memberitahu kita akan sebuah makna tentang kehidupan anugerah dari Allah. Keluargaku yang terkasih, tahun 2020 akan menjadi sebuah tahun yang istimewa. 365 hari sudah kita lewati dengan segala macam naik dan turunnya kehidupan atau dinamika kehidupan. Sepanjang tahun yang mungkin kita rasa sulit, kita rasa berat, sesungguhnya Allah sedang memberikan corak, memberikan detail kepada kehidupan kita, supaya kelak kita menjadi makhluk-makhluk yang mulia, yaitu makhluk-makhluknya Tuhan, manusia-manusia yang mau merespons segala apa yang diperkatakan Tuhan kepada kita dalam kehidupan ini. Akhirnya, selamat menyongsong tahun baru dengan penuh harapan dan penuh antusias, layaknya para gembala yang ingin cepat-cepat bertemu dengan bayi Yesus. Setiap detik kehidupan kita di tahun yang baru adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengisi setiap detik demi detik itu dengan peristiwa yang menyukakan hati Tuhan. Maka dengan demikian, sesungguhnya kita menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Tuhan menyertai perjalanan kita di tahun 2021. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluargaku yang terkasih, di penghujung tahun ini kita juga diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Oleh karena itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Allah sumber kehidupan kami, sungguh kami berterima kasih atas segala
keselamatan, kasih, dan cinta yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah mempercayakan kepada kami 365 hari. Sungguh bukan sebuah waktu yang singkat bagi kami seorang manusia. Namun kami bersyukur Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami, Engkau menyertai kami di sepanjang waktu pemberian-Mu ini. Ya Tuhan, kami bersyukur sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kiranya ya Tuhan, di tahun yang baru ini, ajarlah kami untuk dapat peka dengan apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami ingin dan rindu ya Tuhan, tahun 2021 kami sungguh-sungguh dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak khawatir, ajarlah kami untuk tidak cemas dan takut meskipun situasi mungkin masih mengancam kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan sepanjang tahun 2021 ke dalam tangan-Mu. Keterbatasan kami sungguh tidak dapat menembus apa yang Engkau rencanakan. Kami sungguh tidak mengetahui apa yang Engkau inginkan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat berhikmat dalam mengisi hari-hari pemberian-Mu. Sehingga detik demi detik yang kami lalui sungguh-sungguh menjadi waktu yang menyukakan hati Engkau saja. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami teringat akan segenap pergumulan sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami yang masih merindukan kehadiran buah hati di tengah kehidupan berkeluarga mereka. Saudara-saudara kami yang menginginkan pekerjaan, saudara-saudara kami yang berjuang di tengah segala pergumulan berumah tangganya, dan pergumulan-pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, kuatkanlah kami, ajarlah kami yakin, ajarlah kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami tidak pernah menderita sendirian. Engkau hadir bersama-sama kami, hadir bersama dengan keluh dan tangis kami untuk menghibur dan menguatkan kami. Begitu juga ya Tuhan, kami teringat akan keluarga-keluarga kami yang harus kehilangan anggota keluarga terkasih di tahun 2020. Sungguh ya Tuhan, kehilangan bagi seorang yang percaya kepada Engkau sejatinya adalah memulai kehidupan baru bersama Engkau di kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk ikhlas dan menerima setiap peristiwa duka dalam kehidupan kami ini. Kami pun berdoa ya Tuhan sebagai jemaat-Mu di tempat ini, di GKJ Mojosongo. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersama dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh setiap warga jemaat, majelis, komisi-komisi, tim panitia, dan setiap orang yang memberi diri bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuntunlah kami ya Tuhan agar kami senantiasa membuka diri akan hikmat-Mu. Sehingga segala sesuatu yang kami upayakan bagi gereja ini sungguh-sungguh itu berasal dari kerinduan hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, teman-teman kami, tim multimedia yang dengan tanpa lelah selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu di GKJ Mojosongo ini.
Kiranya ya Tuhan, dalam setiap kesibukan yang mereka lakukan dan mereka masih menyempatkan diri mereka untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat kepada mereka. Sungguh kami bersyukur atas kehadiran teman-teman multimedia, karena kami semua akhirnya boleh merasakan beribadah meskipun secara online, tetapi kami meyakini kami semua masih terikat dan akan terus terikat dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, tentu ada begitu banyak harapan-harapan yang ingin kami sampaikan di tahun yang akan baru ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi setiap manusia, setiap pribadi yang melapangkan hati kami, menerima segala sesuatu yang telah Tuhan tulis bagi kehidupan kami. Karena kami meyakini Allah kami adalah Allah yang kreatif, yang cara-caranya selalu berada di luar kemampuan kami. Dan itu semua ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur kami, inilah syafaat kami, yang kami haturkan dalam satu nama, Yesus Sang Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah begitu besar berkat kita terima sampai di penghujung tahun 2020 ini. Untuk itu, marilah kita senantiasa belajar mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita terima taburan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan akan kita terima dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan jalannya pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan memuji nama Tuhan melalui pelengkap kidung jemaat 148 baitnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami, kalau di penghujung tahun 2020 ini, Tuhan telah berkenan berfirman melalui hamba-Mu yang terkasih, Vikaris Puspita Setioarti SSI Teol. Firman yang begitu indah, melalui Lukas 2 ayatnya 15 sampai 21, yaitu menjadi makhluk mulia. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama tahun 2020 ini, dengan berkat yang selalu melimpah dan selalu mengalir di dalam kehidupan kami sehari-hari,
Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan inilah Tuhan, persembahan yang telah berhasil kami kumpulkan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Dan kepada hamba-Mu yang telah Tuhan izinkan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan. Terlebih-lebih hamba-Mu ini kiranya memiliki rasa takut kepada Tuhan di dalam mengelola persembahan ini, sehingga apa yang akan dilakukan semuanya hanya tertuju demi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian, kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Namun demikian Tuhan, kami menyadari, mungkin di dalam kami mengaturkan persembahan pada ibadah tutup tahun ini, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi terselip dosa di dalamnya, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sebentar lagi kami boleh undur dari rumah Tuhan ini dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sukacita. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang demikian secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang setiap keluarga yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki pengutusan dan berkat. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Terpujilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita bersama-sama memujikan nyanyian akhir kebaktian kita dari nyanyian Kidung Baru 188 ayat baitnya yang pertama, tiap langkahku. Tiap langkahku